Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan juga Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab saudara. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu, sebab Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami. Berterima kasih, ini adalah waktu Kairos, waktu Tuhan buat kami, untuk kami bersekutu dengan Engkau, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus Engkau tolong kami, taruhlah kesukaan di dalam hati kami untuk menyukai firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Kami mengucap syukur, kami siap merenungkan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 17, yaitu tentang peristiwa Goliat menantang tentara Israel. Marilah kita baca bersama-sama 1 Samuel pasal 17. Saya mulai dari ayatnya yang pertama dengan judul Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokoh yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokoh dan Aseka di Efes Damim. Ayat yang kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selangsung ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia,
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengalahkan kambing domba ayahnya, mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dibunuhnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan puji Tuhan tidak tergoncangkan menjadi tema renungan kita di saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengarkan peristiwa Goliat menantang tentara Israel dan peperangan antara Daud dan Goliat, maka mau dibilang ini adalah satu pertempuran yang tidak seimbang. Karena di satu sisi Goliat adalah tentara yang sudah punya pengalaman, sedangkan di sisi yang lain Daud dia bukan seorang tentara, dia cuma seorang gembala domba dan dia sama sekali tidak punya pengalaman. Tetapi yang terjadi pada Daud adalah sekalipun begitu, dia menghadapi tantangan, ancaman pembunuhan yang begitu luar biasa. Tentara Israel ketika Goliat maju, tentara Israel semua pada kabur. Tetapi Daud adalah beda.
Daud sama sekali tidak tergoncangkan. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini izinkanlah saya untuk memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi rahasia sehingga Daud tidak tergoncangkan. Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu rahasianya kira-kira apa? Mengapa Daud tidak tergoncang sedikit pun saat menghadapi Goliat? Maka hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari bacaan firman Tuhan ini, Daud tidak tergoncangkan karena Tuhan sudah melatih Daud untuk berperang. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, ia menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Saudara, Daud sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia sudah terlatih. Tuhan melatih dia lewat tantangan-tantangan yang dia hadapi. Daud tidak tergoncangkan karena dia sudah punya pengalaman bersama Tuhan. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.